Enola ditaruh di arah gold lane. Sementara kalau masalah gantiin Fazisten nggak sih? Asisten. Oh iya. Dari Asisten kalau Crusher ini penggantinya Dede Bocang ya kan. Iya. Ya balik lagi sih, ada yang masuk dari sebuah tim, ada juga yang harus tergantikan. Tapi kalau misalkan melihat dari secara keseluruhan ya, ini aku mungkin akan sedikit bias terhadap Speechless. Speechless mungkin memiliki rotasi yang sedikit apa ya, mirip lah dengan Nana ya. Aku bisa bilangnya dia kalau misalkan mainin hero-hero kayak Link itu mainin hero-hero yang emang udah power, jadi udah PD-nya dia lah. Makanya menurut aku yang harus diperhatikan dari teman-teman OP Sports itu sendiri adalah bagaimana cara menutup rotasi kalau aku bilangnya. Cara menutup rotasi agar nantinya si Speechless ini tidak mendapatkan farm yang optimal dan jadi gameplaynya juga tidak berjalan gitu. Solusinya Hilda bisa, atau mungkin Grok Masya juga oke. Masih oke. Banyak lah, maksudnya opsi-opsi sekarang tuh di patch terbaru ini juga hero-hero tank yang buat nempel-nempelin gitu emang lagi happening lah, lagi jadi trending topik. Betul. Patch baru ini membuat user roamer ya, yang biasa kalau di ranked kita lihat S5 tank. S5 tank. Sekarang S1 tank ya? S1 tank sekarang. Iya. Bukan lagi S1 sarjana, bukan. S1 tank. Beda sekarang. Tapi Coji nih, lihat dari head to head timnya apa yang bisa kita dapatkan di sini. Yang berbeda sebenarnya yang paling signifikan ada dari segi unit hero speed-nya aja. Selisihnya 4 dengan perbedaan 1 game saja. Jadi kalau misalkan kita ngomongin masalah pool hero, dari kedua belah tim kayaknya bakal ketat banget masalahnya. Kayak dari segi pemilihannya akan mungkin mirip-mirip, tapi yang bikin berbeda adalah dengan satu patch kemarin di minggu kemarin. Ini benar-benar berubah sekali dari segi metanya, yang biasanya kita bisa melihat ke arah Lancelot yang first pick, ke arah Valentina yang first pick, ya kan? Iya bahkan sekarang tuh udah mulai shifting ke arah Baxia, Masya, Hilda, ataupun Grok juga bisa jadi ke arah pokoknya prioritas hero yang rusuh lah. Iya, betul banget. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi statistiknya, first blood count ditambah lagi dengan adanya statistik yang lainnya, bisa dibilang bahwa mostly dipegang sama PUBG Esport. Dan bahkan kalau dari segi early aggressive manuvernya, first blood count ini selisih 4, setengahnya dari OP Esportainment, yang menandakan bahwa PUBG bisa aja bermain agresif di early-nya, tapi balik lagi tergantung dengan draft pick apa yang mereka gunakan. Gak tau ya, aku sekarang tuh gak percaya first blood itu loh. Kenapa? Ya menurutku sekarang tuh banyak celah untuk kita kalau misalkan emang terkena first blood, kita tuh nutupin dengan cara-cara lain gitu loh. Entah nantinya kita bakal main lebih aman, terus tiba-tiba farming diem-diem gak ketahuan gitu kan, nongol-nongol kaya gitu kan. Makanya itu mungkin ya gameplay yang sekarang tuh lagi sering banget untuk diperlihatkan. Bahkan tidak kaget ketika kita tuh melihat hero-hero gold laner yang sekarang tuh makin sulit untuk di-ganking, karena ya rotasi roamernya juga emang bukan ini ya, most rotation dari roamernya tuh emang ke sana, ke laner. Tapi kita lihat juga masih segar diingatan seperti kemarin baru aja dimainkan geng kapak, kuatnya pakai Grok sebagai sisi gold lane ya. Oh iya, dengan weapon mastery yang dipakai ya. Ini kan jadi salah satu bisa dibilang hal baru ya, mungkin nantinya akan bisa dicoba juga oleh tim-tim lain nanti. iya. Dan bahkan sekarang tren dari segi marksman di arah mid lane pun sudah mulai banyak lagi gitu loh. Kalau misalkan kita lihat dari minggu pertama itu dari Stain, kemarin ada lagi yang baru, Falah dari Forsaken yang naruh Beatrix di arah mid lane. Tapi ini dia most notable player dari para roamer, Erchan dan juga Cheesecake. Kill participationnya berbeda dikit, sekitar 7%. Tapi kalau misalkan kita lihat ke arah gold per minute, damage per minute, dan juga KDA-nya, ini tipis-tipis. Tapi yang berbeda adalah dari segi top 3 heroes-nya, yang dimana dari Erchan lebih ke arah nge-cover. Tapi kalau misalkan kita lihat dari Cheesecake, ini lebih ke arah momentum dengan adanya satu perbedaan, yaitu di arah coverage. Inisiat juga ini ya, dari Cheesecake ya. Memang membantu banget untuk sosok Speechless-nya juga untuk bisa melakukan killing di area war-nya ya. Jadi aku ngeliat ya mungkin dengan perbedaan seperti ini, dengan KDA yang memang 0,4 dan 0,7, memang ya dengan kedua tim ini kita tahu Masalahnya nggak ngomongin KDA doang, kita ngomongin skema ininya aja, skema dari peta terbesar yang tadi yang Coji bilang. Kayak ngelihat dari satu pool hero-nya aja tuh, yang menurut aku mungkin akan berkembang seiring berjalannya patch baru. Mereka juga bisa memperkaya gameplay mereka. Harusnya iya. Bagi Grok sekarang kan lagi lumayan banget, bisa ditaruh di area roamer, bisa ditaruh di area gold juga. Opsionalnya banyak, Bener banget. Jadi apakah mungkin dari OP nih, dari
sesuatu yang baru, atau mungkin nanti Baxianya udah boleh di ban. Bahkan Baxia sekarang romer juga oke sih rata-rata orang. Taruh XP juga enak juga sih. Ya, taruh XP itu dulu zamannya Burmese Gold, teman-teman kita dari Myanmar. Ya, itu waktu zaman M2 sering banget mainin itu, bahkan sampai brand e-sport itu sendiri menirukan hal yang sama gitu. Oh iya, betul. Tadi Joji juga baru cerita, jadi ya ngetes mainnya lagi, Pak. Oh, ngetes. Hasilnya Pakai alpha. Enggak usah di-sharing, Pak. Udah ketahuan banget. Nggak bisa regen, Pak. Dari arah regen Nggak bisa regen. sama sekali nggak bisa regen. Tapi satu hal yang mesti di note adalah dari kemarin Joji melihat bahwa penggunaan Necrok sekarang ini dari trendingnya ya, menggunakan dua item utama, yaitu Blade of Emphasis dan juga Blade of Wisdom. Oh, bahkan notice nggak kemarin tuh Bainana itu menggunakan, iya itu panggilannya Bainana. Karena Bai itu kan kayak ungkapan sayang kan. Oh iya. Saya ngikutin yang lagi rame Oh aja. iya. Bainana. Ikutin. Betul. Benar. Itu bikin 5 Legend Sword. 4 apa 5? 4 Legend. 4 Legend Satu Sword Athena Shield dan 1 Athena Shield. Kenapa seperti itu? Karena ya sebenarnya dia udah dapet yang namanya physical defense dari 60 dikali 4 terus 40. Betul. Kan? Ya enggak sih, enggak 240. 0,6. Ya mungkin sekitar ada di angka 190-an. Tapi dengan kita tahu Grok dengan kuatnya physical defense, dia emang lemah terhadap magic. Betul. Makanya di sini sangat amat dibutuhkan. Kalau emang ngambil Grok, amankan aja item seperti Radiant Armor, Athena, atau mungkin Athena Shield. Down satu item lagi yang menurutku bakal benar-benar broken untuk di patch kali ini. Blade Armor. Oh salah, bukan Twilight. Twilight itu masih mahal 2000. Benar. Blade Armor ini loh permasalahan utamanya, karena menurut aku pribadi ya, Blade Armor ini merupakan sosok lah aku bilangnya. Sosok item yang emang mungkin kalau kita ngelihat secara kasat mata, ini item kayak ya lah, item armor, ya critical damage 20% reduction ya kan. Tapi bukan cuma critical damage, sadar nggak sadar, ketika critical damage itu dikurangi, critical chance-nya juga dikurangi. Benar. Dan dia juga ngasih efek slow juga. Mungkin banyak yang lupa kalau sebenarnya sebelumnya Twilight Armor itu adalah crit chance reduction, crit damage reduction juga. Iya. Sama halnya seperti Blade Armor sekarang. Karena kalau bukan status, itu nggak ada yang namanya crit chance reduction. Betul. Nggak ada. Tapi crit damage reduction oke. Cuma lihat deh, kalau udah ada satu orang pikar Blade Armor, itu pasti dia tuh bakal susah untuk mengeluarkan yang namanya critical chance. Iya. Sama halnya di mana kalau misalkan kita tuh dulu zaman Dominance Ice. Ya kan, Dominance Ice ini bisa mengurangi critical damage. Dari mana? Karena dia kan ngasih slow tuh. Attack speednya. Oh, zaman belum anti-regen tuh. Iya, belum ada anti-regen tuh. Dia kan ngasih efek slow juga kan. Nah, sama halnya ketika kita mengeluarkan critical. Critical itu kan dikeluarkan karena attack speed. Kalau attack speednya berkurang, critical chance-nya juga berkurang. Karena ya itu elaborate-nya emang gak jauh-jauh dari satu item bisa meng-contest 2 atau 3 item sekaligus. Benar. Gitu. Dan sebenarnya yang benar-benar jadi pukulan jadinya ke arah Beatrix sih. Yang dimana dia lagi topik di MPL 56 kali di pick. Itu kalau misalkan Beatrix melawan yang adanya Blade Armor, ya udah damage juga bisa balik ke dia. Tapi kemarin itu kan ada patch tahu bulat. Tahu gue tuh Patch dadakan. oh iya, yang malam-malam tiba-tiba Masya dikurangin. Oh, nah itu pas lagi MDL. Iya. Pas lagi berjalan. Pas lagi berjalan. Makanya jadi gini, pulangnya saya langsung buka match pertaktilnya. Karena maksimal bisa dari 80% di reduce lah intinya. Tapi dengan Haskell atau dengan nerf tersebut, Haskell jadi wajib. Haskell. Nah, Yang keluar tuh cuma nama Ruby doang. iya, cuma di Ruby paling sering. Cuman aku penasaran, ini kan habis di buff, jarang banget terjadi. Lebih tepatnya di buff ini dari segi gameplay-nya aja sih. Kalau misalnya kita ngomongin masalah statistiknya, nggak ada yang terlalu signifikan. Lebih dipermudah kan ya. Iya, cuman kemarin juga ada adjustment. Sekarang dia dari versi yang ada bisa optimalisasikan yang namanya gold staff, karena terlalu OP kalau misalkan ke arah gold staff. Dua, nge-stackin ke arah pasifnya. Kan dia kalau misalkan kena skill ataupun kena enhance basic attack 3 kali ke lawannya, ultimate itu bisa auto knock up. Iya benar. Ya kan, dia udah tambahin gold staff aja lepas nih sekali doang tuh udah langsung di-print. Nah, masyarakat bakal lepas kali. Masya dilebih pas ini. Bisa diambil Hilda kan di buff kan skillnya Dom sama Martis mau jadi laner. Martis apa disuka jadi rover ya? Jungler Jadi rover
memaksimalkan Grok ketimbang Masya ya. Jujur aku lebih comfortable ke arah Masya sih, in my personal opinion, bahwa dengan adanya Masya apalagi ditaruh antara Kerong ataupun Jungle, seenggaknya dari awal itu udah punya damage yang oke di arah arti. Karena kan scaling juga dengan seberapa banyak bar HP yang dimiliki oleh Masya kan, dari segi attack speednya, dari segi resilience-nya, dan juga dari segi physical lifestyle-nya. Dan kalau misalkan begini, berarti Obi Sport itu bisa ngambil dua langsung, Hilda sama Masya Jungler, Hildanya Roman. Kalaupun itu Masya atau Hilda ya, dua-duanya diambil ya. Paps aku prefer ke Belerik sih. Oh ya, Belerik itu juga. Iya, Belerik ini sekarang lagi jadi trending topik masalahnya. Matilda menjadi pilihannya ya untuk Ercan. Lunox. Ini birthday hero yang aku sempat bilang bersama dengan Kari yang benar-benar bakal jadi HP breaker ya. Ya. Terus buat sekarang ya emang bakal jadi favorit pick. Mau nggak mau karena balik lagi. Grok ini kan kuat dengan physical defense tapi tidak dengan magical defense-nya dia. Makanya burst Lunox lagi poking damage dari Matilda mungkin akan jadi early trouble lah bagi PUBG Esports. Nggak tahu sih ini ke arah Bravo kah atau ke arah dari Cheesecake kah? Besar peluangnya ya sebenarnya. Cheesecake mendingan hero jauh head chow gitu nggak sih? Iya, kalau Grok sih enaknya lebih enak di arah XP sih. Karena dengan adanya Grok ini, Grok tuh nggak bisa jadi salah satu tumpuan untuk berada di arah frontline sana. Harus ada ditambahin satu romer lagi dan ternyata Baxia yang keluar. Baxia ya, Baxia. Yes, sebagai Baxia. Jarang kita lihat ya. Useless. Udah beradaptasi tentu ya dengan tes sekarang. Biasanya kita ngeliatnya pakai Marksman, kemudian Assassin. Ya sekarang coba nih. Bet Lunox ini loh, Bet, yang menurut gua bakal jadi ancaman banget buat Grok. Wah iyalah dia Asli. Sama Baxia pun juga bisa. Ya Baxia bisa tapi kalau misalkan itu ngomongin winning condition ya. Apalagi dengan sekarang menurut aku mungkin harus ya itu yang bagus. Ekspor mau nggak mau bisa nahan juga dari beberapa gencatan perang PUBG Esports yang ada Baxia dan juga Grok. Jadi buat membagi karya ekspor bakal jadi PR tersendiri. Bahkan nggak salah kalau menurut aku misalkan Poppy ini terutama dari OZN1 kalau ekspornya di OZN1 ya ini bakal main untuk Immortal First Item. Oh ini ya Baracula ya namanya. Baracula. Ya kan? Barakula. Kayak lagu ya, lagu lama ya. Barakula kayaknya tadi ya. Atau ini plesetan dari Dracula jadi bara, ada nama dia ada bara-baranya gitu. Atau mungkin plesetan dari ikan zaman dulu. Barakuda. Iya, Iya kan tadi Barakula. tadi kan itu lagunya Gitu. itu ikan ya. Itu ikan. Oh, Barakuda. Sejenis hiu. ya. Aku kira dia ganas kayak hiu. Oh, kira Barakuda itu kuda laut. Bukan. Oh bukan. Seahorse bukan ya? Bukan. Beda ya? Saya nggak tahu soalnya. Saya kan emang bukan pemantau apa ya, Air. makhluk air. Gitu. Makhluk apa biasanya? Karena saya kan sebenarnya dalam diri sini elemen api. Sebentar, dari tadi kalian tuh debatnya adalah Barakula. Sebenarnya nama asli Barakuri. Oh ya itu maksudnya. Oh ya Barakuri. Oh, Barakuri. Salah ya. oh. Kita cuma ngingetin aja. Pokoknya buat kalian yang penasaran ya kan, lah bang dapat informasi dari mana tuh sotoy lah, ada semuanya di mdl.indonesia Benar. di Instagram, follow sekarang juga. Satu minggu lalu postingannya adalah bursa transfer MDL. Oh. Barakuri S Coach dari free Oh. agent masuk ke Open Sportainment. Nah itu yang rambutnya warna-warni, hitam. Itu kayak Lunox ya, pantesan dia fix. Oh iya, ini adalah tanda ya bahwa ini namanya coach favorite Lunox diamankan. Cosplay ini. Cosplay. Oke. Ini kayaknya Angela juga bisa diamankan sama Paps. Sama Paps. Iya. Oh, itu masuk ke badannya sih. Papsnya sih males banget ya. Berat ya kan bikin Angela Rom tapi itemnya item jahat ya kan. Iya. Itu juga nyebelin tuh. Dan kalau misalnya dari Opit mau ke counter Angela pakai Esmeralda, hati-hati ada Baxia di situ. Iya. Betul. Tuh iya ya. Iya. Informasi yang baru diberikan ya. Iya. Itu semuanya pokoknya ada di MDL.Indonesia. Betul. Aku ngeliat ke arah Obi Sportainment ya. Pilihan MM-nya dua sih. Antara Kari sama One. Oh sorry, Kari One udah di band ya. One udah di band. Oh, kalau dengan Beatrix seperti ini mau Beatrix. Karena balik lagi Beatrix pun juga bisa jadi
salah satu tanknya juga yang ada EHS itu. Karya aja nggak sih sekalian? Kari problemnya satu sih Prof, aku ngeliat ya. Single target. Bukan single target aja, range-nya terlalu kecil. Kalau nggak Brody ya. Iya, karena dengan adanya Baxia sama Grok ini, wild charge dari seorang Grok ini bakal nembus siapapun. Dan kena stun 2 detik itu udah buka opening yang lumayan besar untuk teman-teman Paps ambil ke arah Karinya. Wah, kalau gini mending cowok sekalian aja. Main split atau enggak targeting. Iya, langsung target. Yang instant burst ke belakang gitu lah intinya. Kayak Pak Kito di sini kurang soalnya. Kalau cuma jadi solo damage dealer yang flanker gitu kan. Iya. Targetingnya. Karena ini warnya bakal 4-1 sih harusnya Paps. Bakal cuma manfaatin damage dari Baxia Grok doang ini soalnya. Kaguranya ini bakal nge-follow up. Dan itu posisinya cuma ada di belakang. Kalau tadi Cecilion itu mungkin akan berbeda cerita menurut aku. Oh iya. Tapi satu euro terakhir ada Beatrix. Ya, yang tersisa sih. Memang Tapi menurut aku malah Beatrix ini beresiko banget ditabrak. iya. Lawan landing phase-nya Popol Kupa. Ya kan? Iya. Gankernya kayak Kagura gini juga nyampe range-nya. Sementara si Beatrix-nya nggak bisa nyentuh ke arah Kagura. Ini OP sih secara dari draft bener-bener menabrak ini ya. Melawan hukum alam. Melawan hukum alam. Tapi ya mungkin itu mereka udah punya strategi tersendiri ya, terutama dari coach barunya juga. Tapi kalau ngeliat dari sisi Beatrix sama Popol ya mau nggak mau sih, Melissa kali yang memang lagi menjadi hero yang cukup populer baru juga Dan di buff juga. di buff juga belum menjadi pilihan utama dari OP ataupun dari PUBG Sport itu sendiri. Jadi Mungkin karena Blade Armor nggak sih? iya, Dia kayak kritikalnya si Melissa tuh nggak begitu berasa dan ya pantulan damage-nya itu makin mengerikan. Kayak aku tadi pagi nyoba soalnya 5 Blade Armor itu kalau di badan kita ya pantulan damage itu lebih berasa kayak kita punya Molten Essence tau. oh ya. Kebakar pelan-pelan tapi ini bener-bener kerasa banget pantulan damage-nya. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke match pertama kita. Game pertama antara PUBG Sport berhadapan dengan OP Esport Tema. Oke, inilah dia game pertama, game yang menentukan nasib mereka juga karena balik lagi mereka sangat amat membutuhkan poin untuk maju ke babak playoff, apalagi bagi PUBG yang masih memiliki sekitar 5 match tersisa ya. Iya, Ini 5 atau 4 match tersisa, pokoknya kan maksimal 13 match kan yang akan dimainkan. Dan untuk sekarang PUBG sepertinya cukup percaya diri, apalagi dengan Baymax kali ini membawa Popol Kupa Lei. Sudah mulai memporak-porandakan dengan lini tengahnya, bahkan Speechless lihat dia mencoba untuk menangkap ke arah Ercan. Ercan tertangkap dan bahkan di burst down begitu saja, sekarat dan masih bisa flick out ke arah belakang. wah. Flicker di menit pertama tentu yang membuat Ercan gak bisa terlalu bernafsu untuk mengambil inisiasi di area depan sana. Tapi kali ini di bagian tengah, begitu perkasanya anak-anak dari PUBG Esport, mereka kayaknya udah mendominasi dari segala lini. Kali ini di area atas, Baymax diberikan keleluasaan dan belum ada roamer yang dilakukan oleh anak-anak OP Esport ini. Ini dia mungkin yang bisa kita lihat ya di awal-awal game seperti ini, apalagi dengan cross X Speechless farming formation tuh, lihat dia udah ngamanin skill lizardnya dari OZN1 nih Coji. Iya sih, kalau kita ngomongin masalah rotasi ya, di arah early game ya, potensi rotasi dari Paps ini jauh lebih besar, mengingat bahwa dengan adanya Angel, Mosby juga bakal bertambah. Ditambah lagi justru teman-teman OP yang bakal kena slow juga dari Roveway seorang Angela gitu loh. Apalagi dengan adanya Lei juga, dengan ada Ministan. Speechless juga bisa dibilang mini Johnson ya. Mini Johnson Yang bisa memberikan sedikit knockback juga ya. Jadi kalau misalkan masalah rotasi dan juga maneuverability, Pas akan menang di arah early game ya. Kalau misalkan udah pada hilang nih turretnya, udah menyentuh menit ke-6, teamfight udah mulai ada, nah itu yang bakal jadi PR. Karena kenapa? Setup teamfight dari OP ini menurut mata Joji agak lebih kuat dengan adanya Crusher dan juga Assassinity dari seorang export. Tinggal gimana manfaatin eksekusinya juga Ya. sih. Karena true damage dan saat ini Speechless sudah berada di depan sana. OZN1 di burst down begitu saja dan harus melihat kenyataan bahwa ternyata retribusinya on point bahwa dari Speechless. Double kill diamankan. Dan inilah dia combo Baxia Angela dengan skin Sanrio. Happy journey ha. Arigato. Arigato. Saya sampai apa lagunya? Ini poin 2 ya, double kill untuk seorang Speechless. Ini menandakan betapa perkasa mereka di arah early. Bahkan kali Purple Buff yang menjadi target operasi selanjutnya dari anak-anak PUBG Esport. Tapi kayaknya masih bisa diamankan oleh OZN1. Satu skill ke arah belakang sana. Coba buruk diamankan Crusher-nya juga. Tapi Crusher kena DPS dari Speechless yang begitu menyakitkan. Langsung setengah darah. Langsung mundur lagi ke posisinya. Itu arti sesungguhnya dari benjol ya. Ya. Itu roda yang sebegitu tajamnya ditabrak oleh Crusher, tapi oh my god, ditutup jalan
kapan pulangnya ternyata. Nggak dikasih pulang, bahkan harus nitipin KTP terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam portal. Tamu nggak boleh sembarang masuk memang ya. Tapi aku melihat memang ini combo juga di area bawah ya, ada portal dan juga ada velg. Nah, ini ngeri banget. Velg ya, iya lah ya. Tapi ngeliat rotasi kayak gini nih Coji, Speechless 3-0 Paps dengan 2000 tiba-tiba dengan Turtle, dan bisa dibilang poin seperti apa nih yang akan membuat teman-teman dari OP mendapatkan momentumnya? Kalau misalnya kita ngomongin masalah momentumnya, yang bikin repot seorang Baxia yang pertama itu kan adalah dari regen reduction-nya ya. Yang dimana kalau misalkan dengan posisi seperti ini, berarti yang bakal berasa banget efeknya itu ada di dua player, yaitu Erchan dan juga Crusher-nya. Erchan kalau misalkan deket-deket dari seorang Speechless, dia nggak bakal bisa ngasih shield yang maksimal kepada teman-temannya. Apalagi dengan combo dengan tambahan Angela kayak gitu, tambah slow juga, ya udah. Wah, jadinya hilang sudah untuk Enola di bagian atas sana setelah ada Biden Kupa, dan seterusnya juga melakukan rotasi yang sangat baik, dan satu target operasi berikutnya adalah ke arah Gold Shield di bagian atas. Ozzy N1 datang bahkan sampai turun gunung dia untuk mencoba mengcover ke arah Gold Shield tersebut. Ini udah mulai kelihatan gerak-gerik dari Kylie menjadi korban berikutnya. 5 poin kill diamankan oleh anak-anak PUBG Sport. Wah, itu benar-benar artis sesungguhnya ya. Dari tebak-tebak buah manggis. Itu benar-benar dapat hal manis loh. Benar. Dan bahkan ya, dapetin satu aja udah untung banget. Karena apa? Karena hanya modal ini yang overturn dan juga pakai shield Unity. Tapi untuk saat ini Bravo langsung jumpin ke arah bagian dalam jungle dan mencoba untuk mengganggu ke arah Crusher-nya juga. Cheesecake kali ini harus sadar juga bahwa di top lane sepertinya ada yang butuh bantuan juga, dan bahkan Rena Rapatinya tidak connect sama sekali. Enola sepertinya juga tidak memiliki space farming yang optimal. Iya, karena memang dari pergerakan anak-anak PUBG sendiri melakukan rotasi dengan sangat baik. Dan secara teori ya, ketika Enola harus berhadapan dengan dua people, Popol sama Kupa, 2 orang. Jadi ini bakal repot banget sih. 1 orang, 1 lagi peliharaan. Jadi repot banget. Oke. Dan untuk sekarang ini ada fun fact Manimo TV ya. Kan kalau ngomongin soal Cheesecake ada hero nih, Matilda, yang sebenarnya untuk saat ini dia memiliki statistik assist yang terbanyak, bahkan 157 assist dari tim PUBG. Karena balik lagi ya, dengan satu kali guided wing kan areanya itu kan 360 derajat, itu kan bakal terkena absorb damage semuanya kan. Ya, tambahkan, dan itu mungkin salah satu alasan banyak assist yang didapatkan, termasuk dengan Crusher yang kalian harus tumbang dengan assist dari seorang Bimax dan juga Cheesecake barusan. Tambah lagi poinnya makin meningkat, dan kalau misalnya tadi 157 ya, ditambah 3, 160 total dari assist yang dimiliki oleh Cheesecake sementara ini. Dan bahkan OP Sportainment masih dalam keadaan yang cukup terpuruk di menit-menit awal kita. Dan kali ini belum ada 1 poin kill yang bisa diamankan. Mereka harus bermain, mungkin mencoba nantinya Kylie yang akan menjadi tolong punggung keluarga dari OP Sportainment yang bakal ngerontokin dari tank-tank yang dimiliki oleh PUBG. Tapi kali ini ada satu Crusher di bagian depan sana mencoba untuk memukul mundur BMX. Tidak semudah itu ternyata. Ada bahkan lihat di sana satu purple buff udah mulai dirusuh dan didapatkan oleh Speechless dengan retribution-nya. Tanpa retribution dia masih coba untuk melakukan ke arah turtle yang kedua. Dipaksakan begitu saja, dan bahkan Crusher-nya kali ini ditutup jalannya, dan ada Lei, ada Cheesecake juga bahkan mencoba untuk mengambil sesuatu di sana, yaitu adalah turtle, dan fleeting time sudah ada di tangan Cheesecake. Kali ini mungkin akan terjadi team fight sesaat lagi karena harganya pun ready. Speechless mana yang dia cari, ternyata dia mengincar karena Ozzy N1-nya ternyata yang malah dibakar begitu saja, padahal dia yang harusnya membakar. Namun dengan efek live drain gratis dari Baxia, ini yang mungkin akan sangat mengganggu bagi teman-teman dari OP. Langsung ada pergerakan satu dari Order Pillars, Wild Charge kena 3, dan bahkan hilang begitu saja dengan ini yang overturn. Double kill dari Lei dengan indahnya, dan Bravo membuka setup inisiasi yang benar-benar mahal dari Crusher. Harus ditumbangkan triple untuk Lei, dan mungkin Ozzy N1 tidak akan bisa bertahan dengan cukup lama karena lihat walaupun dia punya immortal tapi gak ada Viraga Armor, dan tertabrak begitu saja di bagian dalam dari base milik OP Sports. Oke, ini sebenarnya kalau misalkan kita perhatikan dari tadi ya, kalau misalkan kita lihat secara pahit-pahitnya, ini Speechless sebenarnya tadi juga steal serius. Dia banyak banget momen dimana banyak dari sisi sideline-nya udah nipisin lawannya, dan bahkan lihat permainan dengan Angela masuk, kayak tiba-tiba dia muter ke sana, ditambah lagi dengan ada wall shot dari seorang Grok. Yang dicari itu sebenarnya bukan dari segi damage-nya aja, tapi dari CC yang dihasilkan. 1,8 detik adalah waktu yang lama
sekali, ditambah lagi dengan tadinya ada satu shield unity juga membuat stunnya itu makin kencang lagi. Jadi sebenarnya tinggal masalah bagaimana caranya Lai bisa menaruh payungnya aja tadi tuh kalau harus banget Di replay, Lei harusnya bisa maniak bahkan. iya Harus tapi dimakan oleh Bravo. Dan kali ini dengan keadaan yang cukup tertekan dari anak-anak Obi Sportainment, mereka masih coba untuk memberikan space kepada OZN1. Mau tidak mau, OZN1 yang menjadi harapan bangsa untuk sementara ini harus Iya. bisa dikasih spare waktu. Nah, masalah utamanya adalah dari late game insurance-nya juga nggak ada dari Obi. Lunox mungkin. Lunox berat sih kalau sendirian karena dia single target kan. Makanya menurut aku tadi Kari adalah pilihan yang tepat dengan banyaknya hero yang tersisa, apalagi Baxia yang bakal nabrak, dan kita tahu Baxia nggak punya dash, jadi kayak dia pasti bakal terjebak di ruang nostalgia sendirian. Tapi untuk tubrukan mautnya di bagian mid lane, seperti yang tim fight yang kocar-kacir pun terjadi. Lunox Kyle harus tumbang untuk 3 kalinya, dan lihat Speechless dibakar-bakar nggak peduli. Dia masih bisa mundur ke arah belakang walaupun slow effect menjadi ganjarannya. Tapi lihat untuk saat ini Bravo juga memukul mundur teman-teman dari OZN1 di bagian top lane. Circling Eagle jump in ke depan. Erchan mungkin akan menangkap ke arah Bravo, tapi Bravo stay strong, stay alive. Tidak ada korban jiwa dari teman-teman Paps, dan bahkan dia akan jadi Lord gratis untuk mereka. Itu dia, ketika Bravo di depan, dia sadar betul yang menghajar dia adalah physical damage. Jadi dia nggak ada takut-takut ya, walaupun ada Matilda, tapi kita tahu Matilda dengan sebuah item roam pasti nggak begitu menyakitkan. Bahkan satu brilliant order pun terpaksa dikeluarkan oleh Kylie, membuat dari Speechless pun kali ini siap untuk melakukan taunting. Oh, Lei udah mengeluarkan recall-recallnya di sana. Pertanda ingin mengadakan sedikit pertikaian. Bahkan Bravo dalam ancaman kan secara Walchers dan hilang Cheesecake bersama dengan Bravo, tapi ternyata Cheesecake tidak mendapatkan hasilnya barusan. Tidak sempat mungkin untuk saat ini. Lihat Lei-nya dalam ancaman sniping, tapi damage tidak cukup. Ada perbedaan 2 level dan bahkan udah ada Holy Crystal beserta dengan Lord yang berjalan dari bagian top lane. Ice Queen One akan menjadi bonus juga bagi Cheesecake. Ini bakal jadi combo pegang kaki Speechless dan Cheesecake. Iya, bakal ada slow effect yang benar-benar kuat banget dari anak-anak Paps kali ini. Lordnya sudah berjalan di area atas, Lord yang biasa aja, Lord masih yang ungu, belum di enhance, tapi sepertinya ukuran senjata dilakukan oleh anak-anak Paps kali ini. Satu Bestars diamankan, tapi di belakang sana portal udah mulai dibuka, membuat anak-anak Obi Sportainment pun mundur perlahan dan dibiarkan Lordnya berjalan ke area atas. Dan Speechless, ayo, udah mulai ada roda berputar di depan sana. Crusher menjadi target operasi hitam dengan ada Hardguard juga masih kokoh berdiri di depan sana. Speechless yang mencoba melakukan Crusher, tapi Crusher bisa mundur ke arah belakang, tapi itu hanya fight time karena anak dari Paps Esport mereka dapat satu Bestars di bagian tengah. Lasis Laditi untuk memberikan teori ancaman ke anak-anak Paps Esport, tapi lihat dari belakang Enola dilakukan oleh Bravo, walaupun nyawa pun harus hilang, tapi Crusher menjadi jawaban berikutnya. 2 poin kill diamankan oleh Paps, bertukar 1 Bravo. Waduh, itu tiba-tiba Crusher jump in dengan flicker. Apakah worth it dengan momen seperti itu? Karena mereka benar-benar lagi losing condition. Dan di sisi lain, base turretnya mau dipaksain. Langsung saja di jump in begitu saja ke depan. Belum cukup sepertinya untuk menutup satu base turret yang masih terbuka di hadapan sana. Langsung ada jump in juga. Ini yang Gatling, order brilliant, semuanya hardcore dikeluarkan. Speechless mencoba untuk mendapatkan sesuatu di sana. Bahkan slow effect dari ini yang overturn. Dan Bymax dengan sikapnya langsung menuju ke arah base. Mereka ingin mendapatkan game yang pertama tanpa adanya kontes. 14-1. Layaknya kita dibuat bernostalgia di game yang pertama. Wah. Cukup one-sided juga untuk pertarungan kita di game yang pertama kali ini. Paps Esport mendominasi dari early. Bahkan di menit ke-11 mereka udah bisa mengamankan gamenya. Cukup dengan 1 Lord aja cuy. ya. Gini sebenarnya sih, kalau misalkan kita melihat dari game kali ini ya, ini ada new karakter unlock. Apa tuh? Baxia versi ditambah lagi dengan Angela. Jadinya Eve Pro Max. Ya, Baxia tambah Angela itu slownya sih benar-benar menyebalkan sekali ya. Dari segi area of effect mereka punya. Dari Kagura ada Lengkap. Susan Sada. Terus kalau misalnya kita ngomongin dari burst damage, kelihatan dari wild charge. 1 kali wild charge itu setengah darahnya pakai itu darah top lane tadi. Jadi kalau misalnya kita ngomongin dari segi damage, semua varian dimiliki sama Paps ini ada. Wah, ada semuanya, dan itu benar-benar berfungsi banget. Karena apa? Karena rotasi awalnya ini jungler yang berbeda dari yang dibawa dari Speechless ya di game kali ini. Yang biasanya kita lihat dari stereotipnya jungler adalah ngambil ke arah junglingnya, farm terus. Dia enggak. Dia berpariwisata, dia ke arah top lane, ke arah bottom lane pun nggak masalah. Bahkan kalau misalkan kita lihat tadi ya, di arah top lane ini kan adalah Matrix dan juga Popol Pupa ya. Dengan posisi seperti ini otomatis render pun jadi langsung seketika nggak laku.
untuk melawan Popol Vuh karena ada body block yang pertama. Jadi satu-satunya senjata yang bisa digunakan yang bisa efektif melawan Popol Vuh itu cuma Wesker. Assist per attack. Mainnya pun nggak bisa langsung face to face, harus main hide and seek juga. Masalahnya kalau kadang nyebelin juga kan Popolnya nongol ya kan, tiba-tiba udah tinggal kam Kupa, itu damage dari Wesker malah ketutup sama Kupanya. Sama aja sebenarnya. Sama aja. Nyebelin aja. Yang paling possible ya Wesker doang. Iya, yang paling possible emang Wesker dan Nibirunya juga salah satunya yang mungkin ya menjangkau lah untuk dari Popol Vuh. Tapi balik lagi dengan Beatrix ternyata masih belum efektif sama sekali. Ya, dan mungkin kita akan melihat item perbedaannya karena balik lagi Popol Vuh juga udah terlalu owning di gold lane-nya 1v1 situation tentu bakal lebih diuntungkan. Ini dari segi item yang paling bete memang datang dari Cheesecake sebenarnya. Ini ditambah fleeting time, ditambah lagi dengan adanya Ice Queen One, Magic Veil juga ada, Vitality Crystal juga ada, sepertinya lagi menuju ke arah Guinness One juga. So, ini dengan adanya Ice Queen One sendiri aja udah menjadi salah satu hal yang merepotkan sebenarnya untuk teman-teman dari OP Sportainment. Dari segi slow-nya udah ada, dan dari slow itulah terbentuk yang namanya momentum untuk Lai bisa menaruh payungnya dengan akurat kepada teman-teman dari OP Sportainment. Yang paling noticeable itu adalah combo yang ada di mid lane tadi, di mana Wild Charge kena 3 player, tiba-tiba ditabrak juga sama Baxia yang lagi ditunggangin oleh seorang Angela, dan ada payung yang masuk dari Lei juga. Kalau ngomongin DPS, punya kok Paps dari sang Popol Vuh. Dari damage-nya aja, dari itemnya aja udah ada Windtalker, dengan Hunter Sword, dan juga Blade of Despair. Kalau masalah durabilitas, BMX nggak perlu banget banyak-banyak yang namanya durabilitas. Depan dia ada 2 tank, apa mesti ditahan lagi gitu loh dari seorang BMX. Walaupun memang ada sedikit yang masuk, kam Kupa juga akan kasih knock up untuk siapapun yang ngedeketin seorang Popolnya. Bravo dari sisi lihat dari segi itemnya, ini 2 Legend Sword adalah item mentah untuk Blade of Despair. Dia bikin 2 Legend Sword lagi di saat dia udah punya Blade of Despair. Ini banyak banget, Ngeri banget ya damage yang mau dihasilkan. Karena ya emang cuma Legend Sword aja kan yang sebenarnya menambahkan damage yang paling banyak untuk sekarang. betul, 60 kalau dari 60. mentahannya, cuma kalau dari segi Blade of Despair itu kan 160. Tapi ini dia post game-nya kita bisa melihat bahwa damage-nya seorang Grok ini lebih besar dibandingkan dengan Popol Vuh. 27.000 dibandingkan 20.000, yang dimana sudah kelihatan banget ya. Skema team fight-nya juga gak sih? Iya. Skema team fight, skema poking. Karena kan Popol Vuh kan target objektifnya kan kayak aku bilang kan, itu harus ada satu lah minimal nih. Mungkin akan masuk di season depan kali ya. Apa namanya? Kali di ACC. Iya, di ACC. Iya. Itu kayak building destroyer. Oh, Damage iya. itu di situ. Oh iya. Karena kan kita di dalam in-game itu kan ada kill participation, bisa diterima, ya kan? Oh, statistik baru ya. Iya, maksudnya ada title baru di sana. Agar apa? Agar kita